warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori atom menurut Bohr. Selanjutnya yaitu nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ali Fatrihandayani, kedua ada Fanya Ayu Fadila, ketiga Salsabila Wetamba, keempat Alif Aulia Baroro, kelima yaitu Dimas Muhammad Ayubi atau saya sendiri, yang terakhir yaitu Tiara Setia Indah. Next, untuk materi teori atom Bohr akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Dipersilakan. Sejarah atom Bohr. Di awal abad ke-20, Ernest Rutherford menunjukkan bahwa atom berbentuk dari awan difus elektron bermuatan negatif mengelilingi inti yang kecil, padat, dan bermuatan positif. Model Rutherford pada tahun 1911, elektron mengorbit inti seperti planet mengorbit pada matahari. Model keplanetan pada atom mengalami beberapa kendala seperti pada hukum mekanika klasik atau Newtonian yang mengatakan bahwa elektron akan melepas radiasi elektromagnetik ketika sedang mengorbit inti. Karena pada proses pelepasan tersebut elektron akan kehilangan energi dan menyebabkan elektron akan jatuh ke inti secara spiral. Apabila hal tersebut terjadi, maka frekuensi radiasi elektromagnetik yang dipancarkan akan berubah. Pada akhir abad ke-19 menunjukkan bahwa loncatan bunga api yang dilakukan pada gas bertekanan rendah dalam tabung hampa akan membuat atom-atom gas memancarkan cahaya atau radiasi elektromagnetik dalam frekuensi tetap yang disebut. Pada tahun 1913, Niels Bohr, fisikawan asal Swedia, mengikuti jejak Einstein, menerapkan teori kuantum untuk menerangkan hasil studi mengenai spektrum atom hidrogen. Bohr mengemukakan teori baru mengenai struktur dan sifat-sifat atom. Teori atom Bohr merupakan penggabungan dari teori kuantum Planck dan teori atom dari Ernest Rutherford yang dikemukakan pada tahun 1911. Bohr mengemukakan bahwa apabila elektron dalam orbit atom menyerap suatu kuantum energi, elektron akan meloncat keluar menuju orbit yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika elektron itu memancarkan suatu kuantum energi, elektron akan jatuh ke orbit yang lebih dekat dengan inti atom. Kekurangan atom Bohr. Yang pertama, Bohr tidak dapat menjelaskan serapan absorpsi untuk atom yang lebih besar dari atom hidrogen atau atom-atom yang memiliki jumlah elektron yang lebih besar dari atom hidrogen. Yang kedua, Bohr juga tidak menjelaskan kenapa lintasan elektron berbentuk elips dan tidak memiliki bentuk lingkaran ketika elektron mengelilingi inti atom pada lintasannya. Selanjutnya ada kelebihan atom Bohr. Selanjutnya kelebihan atom Bohr. Yang pertama, dapat mengaplikasikan teori kuantum untuk menjawab kesulitan dalam atom Rutherford. Yang kedua, dapat menjelaskan garis spektrum atau serapan absorpsi dari atom hidrogen. Yang ketiga, menjelaskan bahwa elektron yang beredar mengelilingi inti atom mempunyai lintasan dan energi atau kulit dengan tingkat energi tertentu. Jika ingin berpindah dari kulit yang lebih rendah ke lebih tinggi, akan menyerap energi, sedangkan dari kulit yang lebih tinggi ke rendah akan melepaskan energi. Selanjutnya yaitu postulat 1 dari atom Bohr. Elektron dapat mengelilingi inti menurut lintasan berupa lingkaran tertentu tanpa memancarkan radiasi elektromagnetis. Lintasan berupa lingkaran tertentu ini mempunyai momentum angular merupakan kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombang de Broglie atau 2πr sama dengan n kali lambda de Broglie, berarti juga 2πr sama dengan n kali h per mv, sehingga mpr sama dengan n h per 2pi. Dengan n adalah bilangan kuantum utama dan harganya 1, 2, 3, dan seterusnya, dan h adalah konstanta Planck dengan nilai 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule-Coulomb. Next.
Pada lintasan tertentu ini, elektron bergerak mengelilingi intinya tanpa memancarkan energi, disebut orbit atau lintasan stasioner. Berdasarkan postulat 1 ini, besarnya jari-jari lintasan elektron dalam atom dapat dihitung sebagai berikut. Panjang gelombang de Broglie untuk elektron adalah lambda sama dengan H per mv, dengan V adalah kecepatan elektron seperti dalam persamaan 1/4 di bawah ini, yaitu V sama dengan E per akar 4 pi epsilon 0 mr. Menurut mekanika kuantum, suatu benda yang bergerak melingkar beraturan tidak kehilangan tenaga jika keliling lintasannya merupakan kelipatan bilangan bulat dari de Broglie. Jadi, 2πr sama dengan N kali lambda de Broglie, atau 2πr sama dengan N kali H per mv. MPR sama dengan N kali H per 2pi. Dengan menyubstitusikan persamaan 1/4 ke dalam persamaan 1.11, panjang gelombang orbit elektron adalah lambda sama dengan H per E kali akar 4 pi epsilon 0 R per M. Next. Keliling orbit lingkaran berjari-jari R ialah 2πr. Jadi dapat kita tuliskan syarat kemantapan atau keseimbangan orbit adalah N lambda sama dengan 2πRN dengan N 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan Rn menyatakan jari-jari orbit yang mengandung panjang gelombang. Bilangan N disebut bilangan kuantum dari orbit. Dengan mensubstitusikan persamaan 1.12 ke dalam persamaan 1.13, panjang gelombang elektron adalah NH per C akar 4 pi epsilon 0 Rn per M sama dengan 2 pi Rn. Sehingga jari-jari orbit elektron dalam atom Bohr adalah Rn sama dengan N kuadrat H kuadrat epsilon 0 per pi Me kuadrat dengan N 1, 2, 3, dan seterusnya. Next. Jari-jari orbit terdalam atau terkecil bila N-nya sama dengan 1 disebut jari-jari Bohr dari atom hidrogen dan dinyatakan dengan lambang A0. A0 sama dengan R1 yang bernilai 5,292 kali 10 pangkat minus 11 M atau sama dengan 0,5292 angstrom. Jari-jari yang lain dapat dinyatakan dengan A0. Rn sama dengan N kuadrat kali A0, sehingga jarak antara orbit yang berdekatan bertambah besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa hanya jari-jari lintasan tertentu yang memenuhi persamaan 1.14 yang memungkinkan elektron dapat mengorbit mengelilingi inti atom menurut lintasan lingkaran tanpa memancarkan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya postulat 2. Elektron dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi. Tiap-tiap lintasan elektron mempunyai tingkat energi masing-masing. Apabila elektron meloncat dari suatu lintasan yang tingkat energinya En ke lintasan yang tingkat energinya E1, maka akan dipancarkan energi foton yang besarnya sama dengan HF. E sama dengan En dikurangi E1 sama dengan HF. Dengan keterangan En sama dengan energi awal, E1 sama dengan energi akhir, F sama dengan frekuensi radiasi yang dipancarkan atau diserap atom, dan H sama dengan tetapan Planck. Next. Yang pertama, En lebih besar dari E1. Energi tersebut akan dipancarkan. Dan yang kedua, En lebih kecil dari E1. Energi tersebut akan diserap oleh atom. Jadi, menurut teori atom Bohr, elektron tidak terus-menerus memancarkan energi, tetapi hanya memancarkan atau menyerap energi apabila elektron meloncat dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Energi elektron pada suatu lintasan dinyatakan dengan rumus En sama dengan min E kuadrat per 8 pi epsilon 0 dikali dengan Rn. Sedangkan jari-jari orbit dalam atom Bohr diberikan dengan rumus Rn sama dengan min N kuadrat dikali H kuadrat dikali epsilon 0 dibagi dengan pi M dikali E kuadrat, dan tingkat energi dari atom hidrogen dirumuskan dengan En sama dengan min Me pangkat 4 per 8 epsilon 0 kuadrat dikali H kuadrat dikali dengan 1 per N kuadrat sama dengan E1 dibagi dengan N kuadrat. Dengan N sama dengan 1, 2, 3.
Tingkat energi ini semuanya negatif. Hal ini menyatakan bahwa elektron tidak memiliki energi yang cukup untuk melepaskan diri dari inti atom. Ketika bilangan kuantum n bertambah, energi En yang bersesuaian menjadi 0 dalam limit n sama dengan tidak terhingga tidak terhingga sama dengan 0, maka elektronnya tidak lagi terikat pada inti untuk membentuk atom. Begitu pula dengan energi positif untuk kombinasi inti elektron tidak memenuhi syarat kuantum sehingga kombinasi seperti itu tidak membentuk atom. Selanjutnya, energi yang dibutuhkan untuk membebaskan elektron dari atom dalam keadaan dasarnya disebut energi ionisasi. Energi ionisasi atom hidrogen biasanya bernilai negatif 13,6 elektron volt atau sama dengan negatif E1. Jika bilangan kuantum dalam keadaan awal atau energi lebih tinggi ialah N1 dan bilangan kuantum dalam keadaan akhir atau energi lebih rendah ialah Ni, maka energinya adalah energi awal men energi akhir sama dengan energi foton, atau EI men E1 sama dengan HF, dengan F menyatakan frekuensi foton yang dipancarkan. Jadi EI men E1 sama dengan E1 dikali 1/Ni kuadrat men 1/N1 kuadrat sama dengan negatif E1 kali 1/N1 kuadrat men 1/Ni kuadrat. Kita ingat bahwa sebelumnya S1 adalah bilangan negatif 13,6 elektron volt, sehingga negatif 1 adalah bilangan positif. Frekuensi foton yang dipancarkan dalam transisi ini adalah F sama dengan EI min E1 per H sama dengan negatif E1 per H kali 1/Ni kuadrat min 1/N1 kuadrat. Karena lambda sama dengan C per V, maka 1 lambda sama dengan V per C. Dan 1 lambda sama dengan negatif E1 per CH dikali 1/Ni kuadrat min 1/N1 kuadrat. Next. Persamaan di atas menyatakan bahwa radiasi yang dipancarkan oleh atom hidrogen yang tereksitasi hanya mengandung panjang gelombang tertentu saja. Panjang gelombang ini jatuh pada deret tertentu yang tergantung dari bilangan kuantum N1 dari tingkat akhir elektron. Oleh karena bilangan kuantum awal Ni harus selalu lebih besar dari bilangan kuantum akhir N1, supaya terdapat kelebihan energi yang dilepas sebagai foton. Maka rumus perhitungan untuk 5 deret yang pertama adalah pertama yaitu deret Lyman, N R sama dengan I sama dengan 1, maka 1 lambdanya negatif E1 per CH kali 1/1 kuadrat min 1/1 kuadrat dengan N sama dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ada deret Balmer dengan NR sama dengan I-nya adalah 2. Terus ada deret Paschen NR sama dengan I sama dengan 3. 4 ada deret bracket NR sama dengan I yaitu 4, dan deret Pivan NR sama dengan I itu sama dengan 5. Next. Maka dapat dilihat dari gambar ya. Itu deret Lyman, batas deretnya itu 1. Kemudian ada deret Balmer, batas deretnya 2. Kemudian ada deret Paschen, harusnya batas deretnya 3. Kemudian ada deret bracket itu batas deretnya 4, dan ada deret Pivan, batas deretnya 5. Maka model atom hidrogen ini yang pada hakikatnya sama dengan yang dikembangkan oleh Bohr pada tahun 1913, walaupun ia tidak memasukkan gelombang de Broglie untuk
mandu pikirannya sesuai dengan eksperimen. Secara skematik, kaitan spektrum hidrogen dengan tingkat energi atom hidrogen dapat dilihat pada gambar 1.12 tadi. Deret spektrum ini ditunjukkan oleh atom hidrogen. Apabila N sama dengan tak hingga, maka elektron akan bebas atau E sama dengan 0. Next, selanjutnya yaitu contoh atom Bohr dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih contoh model atom Bohr ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pada Niels Bohr pada tahun 1913 mengemukakan bahwa atom ternyata mirip sistem planet mini dengan elektron-elektron mengitari inti atom seperti halnya planet-planet mengitari matahari. Dengan alasan yang sama bahwa sistem tata surya tidak runtuh karena tarikan gravitasi antara matahari dan tiap planet. Atom juga tidak runtuh karena tarikan elektrostatik Coulomb antara inti atom dan tiap elektron. Bisa dilihat pada gambarnya bahwa inti atom atau nukleus dikelilingi oleh elektron-elektron dalam tingkatan masing-masing. Next. Selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama, menurut teori Bohr, berapa kalika revolusi yang dibuat oleh sebuah elektron dalam keadaan eksitasi pertama hidrogen jika waktu hidupnya di keadaan tersebut adalah 10⁻⁸ second. Nah, yang pertama yaitu menghitung radius dan kecepatan orbit untuk keadaan n sama dengan 2. Untuk rumus Rn yaitu n kuadrat kali A0. Untuk R2-nya yaitu sama dengan 2⁻² atau 4 dikalikan jari-jari Bohr yaitu 0,529. Untuk R2-nya sama dengan 2,12 kali 10⁻⁻10 meter. Untuk kecepatan orbitnya dalam keadaan n sama dengan 2 sama dengan V1/2 atau C/2 dikali 137. Untuk nilai C-nya yaitu 3 kali 10⁻8 dibagi 2 kali 137. Untuk kecepatan orbitnya jadi 1,10 kali 10⁻6 meter per second. Selanjutnya yaitu untuk kecepatan angulernya adalah omega sama dengan V2/R2 sama dengan 1,10 kali 10⁻6 per 2,12 kali 10⁻⁻10. Jadi kecepatan angulernya yaitu 0,52 kali 10⁻16 radian per second. Untuk total revolusi yang dilakukan yaitu N sama dengan omega T per 2pi. Untuk omega T-nya 0,52 kali 10⁻16 radian per second. Untuk waktunya 10⁻8 second. Dan untuk 2pi-nya 2 kali 28 radian per rev. Untuk total revolusinya jadi 8,3 kali 10⁻6 rev. Next. Untuk contoh soal yang kedua yaitu tentukan konstanta Rydberg untuk positronium atau suatu ikatan sistem yang tersusun dari sebuah positron dan elektron. Di sini diketahui untuk massa positron sama dengan massa elektron. Sehingga rumusnya yaitu Rp sama dengan R tak hingga dibagi 1 plus massa elektron dibagi massa positron. Sama dengan R tak hingga dibagi 1 plus karena massa positronnya sama jadi M per M.
Jadi sama dengan R tak hingga dibagi 2. Untuk nilai dari R tak hingganya yaitu 1,0973731 kali 10 pangkat min 3 per angstrom. Jadi nilai tadi dibagi 2 yaitu 0,5485 kali 10 pangkat min 3 per angstrom. Sekian. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.